Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang list of value. List of value. Ini digunakan untuk proses input data, di mana data yang diisikan harus memilih dari sebuah tabel. Ya. Di dalam pemrograman di wajah CAM, ini list value itu contohnya seperti ini. Jadi ini kita harus memilih obat misalnya, dan obat ini nggak bisa langsung diisi, harus dipilih dari daftar yang sudah ada. Karena nggak mungkin ngapalin kode atau ngapalin nama barang ya. Modelnya gini, kita klik di sini ya. Ini kita pilih misalkan nih Asidol. Nah, ini nama obatnya harus tertempel di sini dan harganya harusnya masuk ke sini ya. Harganya harus masuk ke sini. Ini kasusnya. Nah, ini belum jalan. Ini kenapa? Ya, kita lihat ini kita pelajari bersama work around-nya. Alur proses sebuah input list of value ya. Oke, kalau kita lihat ini nama filenya itu adalah RCV DTL Modal ya, yang tadi ya. Kita lihat RCV DTL Modal di pelajaran membuat LOV ya. Kalau kita ingin menampilkan obat biasanya ya, ini kan menampilkan obat nih, maka biasanya sudah disediakan file yang namanya obat_lov.php. Kemudian untuk mengaktifkannya, ini data target ini diganti dengan nama form modal dari file yang dipanggil. Misalnya ini obat LOV ya, kita lihat. Obat LOV. Oke. Misalnya ini obat LOV, ini adalah obat LOV. Kemudian nama ID-nya adalah ini, obat modal. Nah, sehingga nanti ketika diklik tombol list value ini, maka ini proses data toggle modal ini artinya di switch antara muncul dan tidak muncul ya. Nama ID-nya yang di switch adalah obat modal ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini ya, form ini itu yang dipanggil adalah obat LOV ya, obat LOV PHP. Kita lihat obat LOV PHP itu ini. Kemudian di file LOV ini biasanya nama file yang dipanggil displaynya otomatis dalam satu file itu juga, tidak menggunakan data file JS khusus ya. Kalau kita lihat di sini obat LOV itu file yang dipanggil adalah obat LOV display. Ya, berarti kita panggil obat LOV display. Kita lihat obat LOV display yang ini. Ya. Yang ini kalau kita lihat ini. Ya. Oke. Kita lihat obat LOV display-nya seperti ini ya. Tadi kasusnya adalah ketika kita nempel ini, kita milih obat ini, maka kita ingin menyantumkan harga ini, harga beli di sini. Harga jualnya ya, kita mau lihat, ambil harga jualnya. Harga jualnya mau kita tempel ke sana. Ya, kita pilih misalnya ini Flutamol. Flutamol harga jualnya 9,50. Ini kita klik di sini, harusnya di sini muncul 9,50. Kenapa belum muncul? Ya, yang pertama, kita lihat yang pertama untuk menempelkan angka ke file ini, ke harga tadi, kita lihat ini ada kolom harga, ID-nya harga, maka harga tadi harus ditempelkan ke kolom harga ini. Sehingga di sini, nah di sini harus ditambahkan, ya harus ditambahkan. Kita mencari ID, ada dua cara sebenarnya. Dengan dokumen elemen ID ini bisa, ya. Kita tadi di sana kan ada kolom yang bernama harga. Harga ya. Ini ID harga ini akan kita tempelin dengan variabel bernama harga. Harga. Nah, variabel harga ini dari mana? Ya kita ambil. Kita akan bikin sebuah variabel bernama harga yang didapatkannya dari mana? Nah, didapatkannya ini kalau kita lihat ini adalah dari tombol klik pilih obat yang ada di sini. Ketika diklik tombol bernama pilih obat, maka dia ngapain ya? Maka dia akan mengambil sebuah variabel untuk kita ambil. Nah, ini this atribut obat itu artinya ini adalah parameter yang dikirimkan oleh ini. Kalau kita ingin mengirimkan di sini harga, ya kita harus membuat sebuah ini variabel yang dikirim ke sini yang bernama harga.
Maka di sini harus kita tuliskan di sini. Ini kan aja variabel dikirim adalah ID obat sama obat. Harga kan belum ada. Nah, kita tambahkan di sini. Harga sama dengan, kita nyontoh aja yang sudah ada ya. Ya, yang sudah ada. Ini. Ya, nyontoh sudah ada. Nah, harga ini dari mana? Harga ini yang kita ambil tadi, yang mau kita tampilkan kan harga jual. Ya. Jadi ini kita ambil dari kolom ini harga jual. Ya, harga jual. Perhatikan bahwa ini adalah variabel yang mau dikirim. Harga ini adalah nama kolomnya. Jadi bisa saja tidak sama. Bisa saja tidak sama ya. Tergantung kita mau membuat ini harga ini, ya nanti kita nangkapnya di sini apa. Kalau nangkapnya sini harga jual, di sini boleh aja ditulis harga jual. Kalau kita ingin di sini variabel kita hanya mempunyai bernama harga, maka di sini variabel yang dikirim hanya harga bunyinya. Sedangkan isinya itu adalah dari tabel itu, dari kolom harga jual. Ya, isinya kita ambil dari kolom harga jual. Ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti ketika diklik tombol pilih, diklik tombol pilih, maka kita mempunyai variabel bernama harga yang isinya adalah parameter harga yang dikirim oleh LV Shop ini, harga yang ada nilainya. Oke. Kemudian kalau sudah punya variabel ini, kita cari, kita tempelkan. Nah, ini yang dokumen get elemen ID ini untuk menempelkan. Ininya dari mana? Elemen ID itu dari form. Kita mau menempelkan kan di form ini. Ya, di form ini ingat ID-nya adalah ID harga. Jadi jangan terpacu kalau di kolomnya harga jual, di sini tempelnya ngawur harga jual. Di sininya harga jual. Tidak ketemu karena di sini tidak ada kolom harga jual. Adanya kolom harga. Sehingga ini yang kita tempelkan adalah cari ID bernama harga, kita tempelin dengan value harga. Oke. Jadi itu proses menempelkan. Demikian juga yang lain, misalkan di sini ada harga, kemudian harga jual, harga beli, dimunculkan semua, ya tinggal melihat aja di sini dibutuhkan apa enggak. Nah, tinggal nempelkan. Oke. Kalau sudah seperti ini, ingat yang pertama adalah form yang mau kita tempelin ID-nya bernama harga. Sehingga diklik pilih nanti, kita mencari elemen harga, ID-nya di form modelnya harga, mau kita tempelin dengan sebuah value. Value-nya ini harga juga namanya. Harga ini dari mana? Harga ini ngambil dari variabel parameter ya, parameter yang dikirim oleh obat LOV ini parameternya. Ya. Oke. Kita coba, ini kita simpan semua, sudah kita save ya. Kita coba sekarang, kita refresh. Oke. Kita pilih misalnya ini nama barang. Ini ya, Flutamol yang paling bawah, kita lihat namanya Flutamol, kita pilih ini. Kemudian kita lihat harga jualnya 9,50 ya. Kita klik di sini. Nah, nempel 9,50. Nah, kuantitinya misalkan 12 ya. Ini kita simpan. Ya, oke, sudah muncul. Begitu kira-kira cara membuat list of value nempelkan harga. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya kadang loh, Pak, LOV obat ini sudah dipakai oleh aplikasi lain, misalnya ini kan untuk penerimaan. Di sana sudah dipakai aplikasi lain untuk penjualan. Di mana di penjualan itu ya, di penjualan tuh di sana harganya harga jual, harga beli kalau di penjualan. Nah, makanya biasanya untuk kasus seperti itu kita membuat duplikasi list of value ya. Obat LOV ini kalau dipakai di tempat lain, ini kita simpan dengan yang lain. Sebagai contoh ini kan RCWDT kita menggunakan ini. Nah, di aplikasi yang lain misalnya kita punya SLSDTL SLSDTL ini ya misalnya. Ya. Di sini juga memanggil LOV-nya obat. Nah, kita melakukan proses duplikasi, kita rename obatnya. Jadi yang dipakai di LSDTL LOV ini, walaupun dia ini ya, kita lihat di sini, di penjualan ya, di penjualan misalnya ini. Ini penjualan, misalnya kita tambahkan hari ini. Nah, oke. Kita ngambil obat ini, nama obatnya.
Nah, ini yang kita ambil misalnya ini kita tes ini. Ya, ini muncul harga jual harga belinya, kita ambil dua-duanya, jumlahnya 12 misalnya, kita simpan. Nah, ini kita menggunakan LOV yang lain. SLS DTL ini ya, kita menggunakan SLS DTL obat LOV. Kita lihat. Obat LOV ini. Nah, yang dipanggil juga kita bikin. Nah, ini sebenarnya dibuat save as saja. Jadi ini obat ini kita save as. Kita save as misalnya kita mau pakai untuk yang lain, misalkan untuk transfer stok. TRF DTL underscore obat LOV. Misalnya ini. Nah, ini kan yang kita panggil juga kita rubah. Misalkan obat LOV display. Ini cara menduplikasi. Nah, ini kita rubah juga menjadi, kita save as menjadi SLS DTL obat LOV display misalnya. Bukan SLDTS tadi ya, TRF DTL ya. Mau kita pakai TRF DTL obat LOV display ya. Ya, ini TRF DTL ya, ini TRF DTL kita rename. TRF DTL obat LOV. Nah, ini yang dipanggil adalah di sini. Kita ganti juga TRF DTL obat LOV display. Kenapa harus diganti juga? Karena bisa jadi parameter yang dikirim di sini nanti berbeda, ya, berbeda. Ini kan cuma harga ya. Ini kalau di sini nih nanti nempelnya tergantung di formnya. Kalau di SLDTL tadi, ini LOV yang dipanggil ada namanya harga beli, harga jual. Sehingga yang dipanggil di sini SLDTL display-nya. Nah, di sini parameternya ditambah, bukan hanya nama obat tapi harga beli. Ini harga jual ya. Jadi kalau ini aplikasi LOV-nya dibutuhkan oleh banyak aplikasi, yang paling aman adalah di save as, diduplikasi ya, disimpan dengan nama lain, sehingga yang kita rubah-rubah nama lain itu. Oke, kira-kira itu saja cara menempelkan ini, cara kerja list of value, cara kerja LOV, jadi cara mengirim parameter dan cara menempelkan ya, harus sama antara yang di form modal sama yang ditempelkan di file LOV. Oke, saya kira cukup itu dulu. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.